Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 571-575. Saya melihat Lan Wancheng mengeluarkan jimat, saya seorang Taois, dan saya punya cara saya sendiri untuk membunuh. Oke. Kalau begitu saya penasaran bagaimana Anda bisa menghentikan kami berenam. Mereka berkata dengan marah, ayo. Mereka berenam bergegas maju menuju Lan Wancheng. Wancheng. Hati-hati. Gu Chen segera berbalik dan berseru. Saat dia berbalik, tangan lelaki tua berjanggut putih itu telah mencapai dada Gu Chen. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan berbalik ke samping, mencegah cakar harimau lelaki tua itu menyentuh dadanya. Tapi hanya cakar harimau yang menangkap lengannya, meninggalkan 5 sidik jari berdarah di lengannya. Terlebih lagi, itu terjadi di tangan kanan. Hal ini membuat separuh tubuh Gu Chen langsung melorot. Beginilah cara para master bertarung, dan kemenangan atau kekalahan bisa ditentukan dalam sekejap mata. Untungnya, dia memiliki pedang kaisar di tangannya, jadi dia hampir bisa bertahan untuk sementara waktu. Faktanya, celah ini telah muncul. Gu Chen tidak bisa mengalahkan lelaki tua berjanggut putih dalam kondisi kejam ini. Kekuatannya seharusnya setara dengan Yandang Sang, atau bahkan sedikit lebih kuat. Tapi lelaki tua ini hanyalah orang gila. Dia menjadi kasar jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Apakah pantas untuk menukar umurnya? Jika perhatiannya teralihkan saat ini, dia mungkin mati di tangan orang tua ini. Dia harus menunggu setengah jam untuk membiarkan keadaan kekerasan ini menghilang. Pada saat yang sama, di jembatan kota Jianyang. Tuan Guqi tidak sabar untuk melihat Gu Chen berlutut di tanah memohon belas kasihan. Dia ingin menginjak wajah anak ini dengan kakinya dan memberitahu dia milik siapa wilayah kota Sichuan. Ibu kota provinsi, siapa rajanya. Dia sangat ingin mengolah Gu Chen sebelumnya. Di satu sisi, kemampuan anak ini terlalu luar biasa, dan di sisi lain, nama belakangnya juga Gu. Jika dia bisa diadopsi sebagai anak angkatnya, itu seperti Liu Bang mendapatkan Han Xin, dan Cao Cao mendapatkan Zhang Liao. Sayang sekali, sayang sekali. Orang sombong seperti Gu Chen selalu hanya ingin menjadi raja dan tidak pernah menjadi menteri. Kesombongannya tertanam di tulangnya, sama seperti Xiang Yu, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia terbunuh dalam pertempuran. Cepat. Berkendaralah lebih cepat. Gu Qiye berteriak dengan marah kepada pengemudi di depannya. Pria parubaya yang duduk di sebelahnya mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Qi, Anda tidak perlu terlalu cemas. Hari ini, 26 keluarga berskala besar telah memanggil semua master mereka ke kota Sichuan, dan pasukan di jalan-jalan sekitarnya juga telah bergabung. Hari ini, Anda menunjukkan Anda adalah Raja Sichuan yang sebenarnya. Ketika Kaisar marah, jutaan orang akan terbunuh. Saat dia berteriak, dunia akan takut dengan Anda. Harus dikatakan apa yang dikatakan pria di sebelahnya itu benar-benar menyentuh hati Gu Qiye. Satu-satunya hal yang dia banggakan adalah gelar Raja Sichuan. Ia memang layak menyandang gelar ini. Raja Sichuan bukan hanya yang terbesar di Sichuan, tapi juga yang terbesar di ibu kota provinsi. Karena kota Sichuan adalah ibu kota provinsi, jika pada zaman dahulu ia adalah seorang pangeran. Jika keluarga Gu di ibu kota kekaisaran memilih untuk mendukungnya, itu karena reputasi lokal keluarga Gu di Sichuan. Seorang pria sebesar Tuan Guqi kini bergegas ke pinggiran kota hanya untuk mendapatkan kembali wajahnya bersama Gu Chen. Seorang pria muda mencuri wanitanya di wilayahnya. Ketika berita menyebar, orang lain tidak hanya menertawakan Tuan Guqi, Anda harus membawa serta keluarga Gu. Tak seorang pun di ibu kota provinsi yang berani menertawakannya, tetapi di luar ibu kota provinsi, hal itu mungkin hanya lelucon setelah makan malam. Jadi dia harus mengembalikan wajahnya hari ini. Dia ingin Gu Chen berlutut di depan semua orang dan meminta maaf padanya. Berhentilah menyanjungku. Jika kamu benar-benar berguna, aku tidak akan membuat kesalahan besar hari ini. Laser pointer yang rusak benar-benar membuatku takut. Gu Chen mengatakan sebelumnya bahwa jika dia berani mengambil 3 langkah, seseorang akan meledakkan kepalanya. Pada saat itu, Lan Wancheng menyorotkan laser pointer merah ke wajah Gu Qiye. Dia sudah mengambil 2 langkah, tapi pada langkah ketiga, dia benar-benar ditakuti oleh orang ini. Seorang veteran yang sudah menjalani sebagian besar hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak marah setelah dipermainkan oleh seorang anak muda? Dia sangat marah sampai dia bahkan tidak makan malam. Tidak hanya dipermainkan, tetapi juga membawa Lin Xiu pergi di depannya. Dia tidak menyelamatkan mukanya hari ini, begitu pula wanitanya. Seorang pria dengan roti di sebelahnya berkata dengan lembut, tapi Tuan Qi, paling buruk kami bisa melakukannya untuk Anda. Mengapa Anda harus pergi ke sana sendiri? Dia segera mati, aku ingin membuat hidupnya lebih buruk dari kematian.
Gu Qiye mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah. Saat ini di tepi sungai di pinggiran kota. Kedua belah pihak telah bertarung sengit selama ratusan ronde. 3 dari 6 budak pedang sudah dinonaktifkan. Tidak ada yang mengira bahwa Biksu Tao yang bau Lan Wancheng bisa begitu kuat, terutama jimat di tangannya, yang sepertinya tidak ada habisnya. Meski kemampuan tinju dan menendangnya kurang bagus, tapi dalam hal penggunaan Taoisme, dia pasti lebih unggul. Bahkan jika Biksu Tao dari Sekte Naga dan Harimau datang, mereka mungkin tidak bisa menandinginya. Tendang anak itu sampai mati. 2 prajurit lagi menyerbu menuju Lan Wancheng. Dia terlihat melangkah ke segala arah, dan pola Tai Chi muncul di bawah tubuhnya. Dia juga mengambil posisi Tai Chi. Wah, prajurit Wei kita sudah lama berlatih, tapi hanya dengan 2 gerakanmu ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Namun Lan Wancheng tidak banyak bicara dan hanya menamparkan perutnya. Bang! Sebelum pria itu merasa bangga, tubuhnya terbang langsung ke udara dan terbang keluar. Tangan Yin Tai Chi bisa mematahkan lonceng emasmu. Lan Wancheng perlahan menghentikan tangannya dan berkata dengan dingin. Pria itu jatuh ke tanah 2 kali, dan hendak berdiri dan terus berlari ke arah sini. Lan Wancheng mengulurkan jarinya dan melafalkan kitab suci Tao, yang tertinggi dan benar, Tai Chi Yin dan Yang, jangan salahkan Dewa Kematian. Tenang seperti siang. Mendesak seperti hukum, langgar. Zizizi. Pria botak tadi mulai merasakan kilat di sekujur tubuhnya, berderak karena suara. Ini sangat berbeda dengan metode petir yang diperlihatkan Lan Wancheng sebelumnya, seolah-olah guntur dan kilat lahir dari tubuh pria ini. Ah! Petir melonjak di tubuh pria botak itu, seperti saat melakukan ronsen, menyala dari waktu ke waktu, dan bahkan struktur tulangnya bisa terlihat dengan jelas. Kertas bicara. Kertas jimat. Lepaskan kertas jimat itu dengan cepat. Seseorang di sebelahnya segera menyadari ada yang tidak beres dan berseru. Ternyata ada jimat berwarna kuning yang ditempel di dada pria tersebut, yang ditempelkan padanya saat menerima tamparan Lan Wancheng. Pada saat ini, Gu Chen di samping juga menemui jalan buntu dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Itu tidak bisa disebut jalan buntu, tapi dia jelas dirugikan. Gu Chen mundur beberapa langkah dengan pedangnya, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah ke tanah. Setelah melihat ini, Lin Xiu bergegas dan membantunya berdiri, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, vitalitasku sedikit terluka. Dia menutupi dadanya. Dia telah pulih dari cedera yang dia derita begitu lama, dan akhirnya pulih ke kekuatan tingkat kelima. Dia tidak menyangka bahwa setelah pertarungan dengan lelaki tua ini, dia akan menderita luka dalam lagi. Dia tersentak beberapa kali karena kesakitan, dan Gu Chen juga memblokir Lin Xiu di belakangnya, minggir, aku tidak ingin menyakitimu nanti. Aku tidak ingin kembali bersama mereka. Aku tidak mau. Mari kita lihat apakah kamu terus berjuang. Lin Xiu berbaring di pelukannya, sudah menangis. Kembali. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh, ini bukan hanya masalahmu lagi. Aku membuat keributan besar hari ini, apa menurutmu dia akan membiarkanku pergi begitu saja? Setelah hari ini, akan ada pertempuran lain di Jiangsu keesokan harinya. Aku tidak bisa lolos dari kelas 1, tapi aku tidak bisa lolos dari kelas 15. Ini salahku, aku tidak menyangka dia akan mendapat begitu banyak ahli di sekelilingnya. Awalnya dia berpikir bahwa master ada di samping Tuan Guki paling-paling, ada banyak ahli kekuatan batin, tapi dia tidak menyangka ada penguasa alam fana. Ditambah lagi, Kaisar Pedang yang dipegang Gu Chen. Meskipun pedang itu adalah pedang yang bagus, dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Su Yuanzi juga mengatakan sebelumnya bahwa pedang ini memiliki spiritualitas dan merupakan pedang spiritual berusia 1000 tahun. Pedang ini telah ditempa oleh banyak pendekar pedang, dan bilahnya berlumuran darah banyak orang. Jadi pedang ini bersifat spiritual. Sederhananya, ia memiliki kesadarannya sendiri. Banyak orang mungkin tidak mempercayai pernyataan ini. Pedang yang sudah digunakan bertahun-tahun ini akan benar-benar mengenali pemiliknya. Jika tidak mengenali Anda, akan sulit bagi orang yang menggunakan pedang tersebut untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Namun jika ia mengenali tuannya, ia akan cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Jelas sekali, pedang di tangan Gu Chen ini hanya menunjukkan kekuatan pedang besi. Untungnya, dia mengandalkan ilmu pedangnya yang terampil untuk menahannya selama setengah jam, dan kondisi kekerasan lelaki tua itu telah lenyap. Dasar bocah, puff. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah dan berteriak dengan marah, aku tidak menyangka setelah sekian lama, aku masih tidak bisa membunuhmu. Malu, malu. Kekuatan fisik, dan kedua tangannya mulai gemetar, dan Lan Wancheng tidak jauh lebih baik, bibirnya memutih, dan kakinya bengkok dan lumpuh di tanah. Begitu banyak prajurit berkumpul di tepi sungai, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan kota Gu Chen dan Lan Wan dalam waktu singkat. Keduanya hebat di satu sisi, tetapi yang lebih penting,
ada begitu banyak orang di sini dari lebih dari 20 keluarga. Tidak ada yang mau mengeluarkan seluruh modalnya di sini. Para ahli yang dikirim ke sini semua adalah modalnya sendiri. Jika semuanya habis di sini, bagaimana mereka bisa berbicara di ibu kota provinsi di masa depan? Kepercayaan diri saya telah hancur. Sama seperti 6 budak pedang ini, mereka adalah anggota keluarga Cheng. 3 dari 6 telah dibunuh oleh Lan Wancheng. Namun, Lan Wancheng tidak memiliki kekuatan lagi dan setengah berjongkok di tanah, dia tampak mengantuk. Saat ini, di markas besar militer Jiangsu, Murong Waner mengambil telepon rumah dan meraung, segera beritahu Guo Huai kota Sichuan. Jika Komandan Harimau terluka, saya ingin nyawanya. Ujung telepon tidak menjawab teleponnya. Brengsek. Apa yang lebih penting dari ini? Ujung telepon yang lain segera ditutup. Ini membuat Murong Waner marah. Dia mengetahui bahwa ada keributan besar di kota Sichuan belum lama ini. Pantas saja Gu Chen menghilang di Jiangsu akhir-akhir ini. Setelah telepon ditutup, dia mengambil telepon dan hendak menelepon, ketika Tuan yang perlahan masuk dari pintu. Nona Murong, jangan sia-siakan usahamu. Keseriusan masalah kali ini tidak sepele. Dia bahkan berani memukul Tuan Guqi, yang merupakan tamparan di wajah keluarga Gu. Masalah ini tidak mudah diselesaikan. Kata yang tua dengan dingin sambil memegang tongkatnya. Pukul saja dia, apa masalahnya? Kata Murong Waner dengan nada meremehkan. Di mata orang lain, keluarga Gu mungkin merupakan eksistensi yang tak tersentuh, tapi di mata Murong Waner, tidak lebih dari itu. Haha, mungkin keluarga Gu bukan apa-apa di mata Nona Murong, tapi di seluruh ibu kota provinsi, keluarga Gu adalah manajer di sini. Meskipun dia adalah komandan harimau, bukan berarti dia bisa menantang kekuasaan kaisar. Jangan sampai sebutkan bahwa tidak ada tentara di Jiangsu yang berani, bahkan keluarga Murong Anda tidak berani mempedulikan hal ini. Tuan yang meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum, saat ini. Atasan sudah mempertimbangkan apakah akan memberikan dia gelar komandan harimau. Kalau begitu aku yang akan melakukannya. Mari kita lihat bagaimana keluarga Murong terlibat dalam masalah ini. Ngomong-ngomong, itu hanya gelar tanpa kekuatan nyata. Tapi Anda memintanya untuk mendapatkannya. Tuan yang benar-benar ahli dalam keterampilan bermain kedua sisi. Murong Waner berkata sambil tersenyum sinis. Belum lagi Gu Chen tidak menyukai lelaki tua ini, Murong Waner sangat muak sejak awal. Karena lelaki tua ini bermuka dua dengan apa yang dia katakan dan lakukan. Di depan Gu Chen, dia berhati-hati seperti cucu dalam kata-katanya, tetapi ketika seseorang berurusan dengan Gu Chen, dia langsung terlihat seperti sedang menonton kesenangan. Ketika Tuan yang mendengar kata-kata Murong Waner, dia hanya tersenyum, saya tidak percaya keluarga Murong Anda akan menyinggung keluarga Gu karena orang yang tidak ada hubungannya. Dia laki-lakiku. Murong Waner meraung dengan marah, jika ada yang berani menyakitinya, apa menurutmu yang akan terjadi sesuatu pada keluarga Gu? Setelah itu, dia mengangkat ponselnya dan menghubungi nomor Departemen Militer Kota Sichuan. Setelah menelepon 3 kali, akhirnya seseorang menjawab telepon. Halo. Saya petugas patroli Kota Sichuan, Guo Huai. Suara seorang pria datang dari telepon. Murong Waner segera mengutuk, saya tahu siapa Anda. Anda diberi waktu 3 menit untuk mengirim semua orang. Biar saya beritahu Anda, jika sesuatu akan terjadi pada Komandan Harimau, bahkan kamu tidak menginginkan otakmu. Ada keheningan di telepon selama beberapa detik, dan kemudian pria itu berbisik, Nona Murong, sangat sulit bagiku untuk melakukan ini. Seluruh pasukan sedang beristirahat sekarang. Mereka telah berpartisipasi dalam latihan. Semua orang sangat lelah. Guo Huai. Guo Suai. Dengarkan saya tidak memerintahkan Anda sebagai instruktur Departemen Militer Jiangsu, tetapi atas nama keluarga Murong. Dalam 3 menit, jika saya tidak mendengar berita tentang penempatan pasukan di kota Sichuan, saya akan mengganti posisi Anda dengan orang lain. Murong Waner berkata dengan dingin. Dia berbicara dengan sangat dominan, tidak kalah dengan pria manapun. Selain itu, Murong Waner tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membantah, dia hanya menutup telepon, dan kemudian dia menelepon saudara perempuannya, Murong Yi. Kakak, aku setuju dengan syaratmu. Tapi kamu juga harus menyetujui syaratku. Kata Murong Waner lembut sambil melihat ke ujung telepon. Murong Yi tersenyum lugas dan berkata, saya telah mengeluarkan perintah ke markas besar militer Sichuan, dan saya akan membantu menyelesaikan masalah ini. Mengenai apakah itu layak, Anda putuskan sendiri. Layak. Murong Waner mengatakannya tanpa memikirkannya. Saat ini, markas militer terletak di pinggiran kota Sichuan. Umumnya kawasan militer ini didirikan di pinggiran kota. Guo Huai melemparkan ponselnya ke atas meja, menyilangkan kaki dan berkata sambil tersenyum, hei, Nona Murong benar-benar tidak tahu seberapa serius situasinya saat ini.
Semua kementerian di Sikuan sekarang berada di bawah darurat militer penuh, dan ini adalah yang Tuan ketujuh. Saya secara pribadi menutup seluruh wilayah. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam tindakan sebesar itu? Tapi, Guo Shuai, apakah kamu tidak takut menyinggung Nona Murong? Bisik seorang pria di sebelahnya. Apa yang bisa saya lakukan jika dia tersinggung? Apakah kita bekerja di wilayah Tuan Qi? Biasanya, kedua belah pihak tetap berhubungan satu sama lain. Kita adalah orang luar, dan dia adalah kaisar lokal di sini. Apakah kamu tidak melihatnya marah? Bukankah semua pasukan elit di Sikuan telah berkumpul? Keluarga Murong jauh, siapa yang peduli? Tapi sebelum dia selesai berbicara, telepon di atas meja berdering. Guo Huai menyilangkan kaki dan menjawab telepon, "Halo. Siapa ini?" Namun detik berikutnya, dia segera menurunkan kakinya dan berdiri tegak dengan hormat. "Ya. Saya akan segera mengerahkan pasukan dan menuju ke sungai Jianjiang." Panggilan itu datang dan pergi dengan cepat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dan mengeluarkan perintah, dia langsung menutup telepon. Guo Huai segera mengenakan topi militernya, berbalik dan berjalan keluar. Seorang pria di sebelahnya berkata, "Nomor telepon siapa itu?" "Hei, Lao Guo, mau kemana?" "Pindahkan pasukan." "Hei, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini? Mengapa Anda berubah pikiran hanya setelah satu panggilan telepon? Apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Qi?" Pria ini juga bingung. Sedetik dia masih mengumpat, tapi detik berikutnya dia berubah. "Biar ku beritahukan ini padamu. Jika sesuatu terjadi pada Komandan Harimau, Anda dan saya akan mencari tali dan gantung diri. Tahukah Anda siapa yang baru saja menelepon?" Guo Huai menoleh dan menatapnya dengan serius dan berkata. Pria itu juga sedikit menggelengkan kepalanya, "Siapa itu?" "Itu adalah panggilan dari Panglima tertinggi wilayah utara. Tahukah Anda kekuatan siapa itu?" Guo Huai mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. "Keluarga siapa?" "Keluarga Murong. Keluarga Murong secara pribadi telah campur tangan dalam masalah ini. Saya lebih takut menyinggung keluarga Murong daripada menyinggung keluarga Gu. Harimau yang kuat atau pejuang yang menua, Anda dan saya sama-sama tahu siapa yang lebih mematikan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Guo Huai memimpin orang-orang dan berjalan keluar pintu. Sekarang keluarga Gu adalah satu-satunya yang masih dapat dianggap sebagai wilayahnya sendiri. Tuan Guqi yang bertanggung jawab, ini bisa dianggap sebagai taman belakang keluarga Gu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Gu menduduki peringkat ketiga dalam peringkat keluarga bangsawan dari puncaknya, dan hampir tersingkir dari keluarga bangsawan. Dilihat dari tren penurunan ini, keluarga Gu berada di ambang kepunahan. Berbagai kekuatan di ibu kota juga dijelaskan, dan kekuatan militer yang dikendalikan oleh keluarga Gu juga hancur sedikit demi sedikit. Tapi keluarga Murong berbeda. Keluarga mereka, Murong Yi, dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga Murong setidaknya selama 50 tahun, dan keluarga mereka bertanggung jawab atas kekuatan militer di utara. Murong Waner memiliki status yang sangat tinggi di wilayah utara. Sebuah keluarga dengan tentara, kekuasaan, dan uang. Itu benar-benar kuat. Tanpa campur tangan keluarga Murong, markas militer di kota Sikuan berencana untuk duduk santai dan menonton pertarungan. Tapi sekarang mereka telah melakukan intervensi, keputusan harus dibuat di sini. Apakah Anda ingin menyinggung keluarga Gu atau keluarga Murong? Saat ini di tepi sungai. Di belakang mereka ada sungai selebar 30 meter, dan angin malam yang sejuk memaksa Gu Chen dan Lan Wancheng tetap terjaga sepanjang waktu. "Bayi kecil, apa kabar?" Tidak ada jalan keluar. Seringai sinis perlahan datang dari luar kerumunan. Semua orang memberi jalan di kedua sisi. Saya melihat guru Guqi berjalan menuju sisi ini dengan santai, diikuti oleh 6 master. Kekuatannya berada di sekitar tahap tengah hingga akhir Neijin. Umumnya, prajurit yang melebihi Neijin direkrut dan digunakan oleh keluarga bangsawan, atau mereka tidak digunakan oleh kekuatan apapun dan menjalani kehidupan yang santai di awan dan burung bangau liar. Pejuang alam fana, di zaman kuno ketika pelatihan seni bela diri adalah hal biasa, tidak banyak orang setingkat ini yang tidak dapat dilihat di mana-mana, apalagi sekarang kita telah memasuki era teknologi, bahkan lebih sedikit lagi. Orang-orang pada tingkat ini umumnya terbagi dalam dua ekstrim, apakah mereka mendapat imbalan yang besar untuk duduk dalam keluarga, atau mereka tidak tertarik pada uang dan hidup mengasingkan diri di pegunungan. Mari bicara. Gu Chen mengeluarkan sekotak rokok dari tasnya dan memberikannya kepada Lan Wancheng melemparkan satu dan terkekeh. Gu Qiye memegangi lengannya dan mencibir, "Hei, bukankah kamu gila sebelumnya? Sekarang kamu tahu bagaimana cara membicarakannya. Sebenarnya, tidak perlu membicarakannya. Ketika Xiang Yu bunuh diri di Sungai Wujiang, kamu bisa bunuh diri saja di sini. Itu tidak akan merugikan keluargamu, hanya saja, jangan mempermalukan teman-temanmu di Jiangsu." Haha.
Tuan Qi, jangan membuat keputusan terlalu dini. Katakan, berapa banyak? Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan tersenyum dengan tenang. Ketenangannya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ada orang yang terlahir menjadi raja, dan ada pula yang terlahir menjadi bandit. Dari aura dan pola perkataannya, secara kasar Anda bisa merasakan sejauh mana orang tersebut bisa melangkah di masa depan. Apa? Kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan uang? Apakah menurutmu aku menghargai puluhan juta milikmu saja? Di mataku, bahkan ratusan juta hanyalah potongan perak, tidak layak disebut. Gu Qi menyilangkan tangan dan terkekeh. Gu Chen menjentikkan abu rokoknya dan tersenyum ringan, kamu salah paham. Maksudku, berapa banyak uang yang ingin kamu bayarkan untuk menyelesaikan masalah ini agar aku tidak melanjutkannya? Puff. Gu Qi awalnya sedang meminum air mineral, namun dia tidak menyangka perkataan orang ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu gila? Gu Qi tertawa terbahak-bahak hingga dia menyemprotkan air ke tanah, kamu dikelilingi oleh orang-orangku sekarang, dan kamu memintaku untuk memberikan kompensasi kepadamu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Hei, sama saja. Sebagai orang yang sudah hidup 70 atau 80 tahun, terkadang lebih baik mendengarkan perkataan generasi muda, mendengarkan nasihat orang lain, dan makan cukup. Sudah sekian lama hari ini, jadi bayar saja aku 1 miliar. Gu Chen menghisap rokoknya dalam-dalam dan terkekeh, kalau tidak, aku akan menaikkan harganya nanti. Belum lagi orang-orang Gu Qi menganggap Gu Chen bodoh, bahkan Lan Wancheng pun tidak dapat memahami adegan aneh Gu Chen. Apa yang terjadi? Sekarang keduanya bertarung sampai mati, mereka hampir terjebak dalam pertarungan sampai mati, dan mereka telah menghabiskan banyak energi, jadi tidak ada banyak harapan untuk keluar. Belum lagi membuat Gu Qi merugi, bahkan meminta Gu Chen membayar 1 miliar, alangkah baiknya jika masalah ini diselesaikan dengan lancar. Pada akhirnya, dia membuat Gu Qi kehilangan uang. Orang yang memiliki keuntungan manakah yang akan kehilangan uang kepada Anda saat ini? Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Lan Wancheng menarik lengannya dan berbisik. Gu Chen menunduk dan ekspresinya menjadi serius, tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu bala bantuan. Di mana bala bantuannya? Bukankah kita selalu bertarung sendirian? Melihat mereka berdua menundukkan kepala dan berbisik, Gu Qi dan kelompoknya juga tertawa terbahak-bahak. Ini konyol. Orang ini berani meminta Tuan Qi untuk membayarnya. Saya pikir otaknya baru saja rusak. Sekarang, selama Tuan Qi memberi perintah, ratusan master akan bergegas maju dan masing-masing dari mereka bisa menenggelamkannya hanya dengan ludah. Setelah bertarung begitu lama, mereka berdua kelelahan. Mereka hanya berjuang sampai mati. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga di langit. Lusinan helikopter kamuflase melayang di langit, dan lampunya menyinari tepi sungai. Pada saat ini, Gu Qi dan semua orang juga menahan tawa mereka. Jelas merasakan ada yang tidak beres, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, brengsek. Siapa yang meminta mereka datang ke sini? Tidak. Bukankah Anda menelepon Zhang Kai untuk meminta personel militer agar tidak ikut campur dalam masalah ini? Ya. Zhang Kai memang mengatakan bahwa selama itu merugikan massa, dia bisa mengabaikannya, tapi ini. Boom, boom, boom. Lusinan helikopter yang melayang di langit mulai melemparkan tangga, dan masing-masing tentara dilengkapi dengan baik. Mereka turun dari atas. Ada yang membawa senjata dan amunisi, ada yang membawa pedang, dan ada pula yang membawa berbagai senjata canggih. Lusinan ahli bela diri kuno dibawa masuk satu demi satu. Dengar, kamu dikepung. Semuanya, hentikan perlawanan Anda yang tak kenal takut, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang pria di helikopter berkata dengan suara yang keras melalui pengeras suara. Ketika Gu Qi melihat pertempuran ini, dia juga mengerutkan kening. Zhang Kai, bajingan. Pada saat kritis, dia sangat tidak bisa diandalkan. Tapi saat ini, beberapa titik merah telah jatuh ke tubuh Gu Qi. Meskipun banyak orang menghalangi Gu Qi di depan, mencoba memblokir senjata untuknya, mereka tidak akan tahan. Ada banyak orang di pesawat. Seorang pria parubaya turun dari pesawat, dan sekelompok besar orang berdiri dan memandang Gu Chen, berlutut dengan satu kaki. Tolong beri instruksi dari Komandan Harimau. Pria parubaya yang memimpin memandang Gu Chen dan berseru. Terutama dia memanggil, Komandan Harimau, dengan tegas. Komandan Harimau. Gu Qi juga tertegun sejenak, memandang Gu Chen dengan heran dan berkata, apakah Anda, Komandan Harimau, yang merupakan yang pertama dari 100 jenderal di Jiangsu? Ini adalah berita beberapa bulan yang lalu. Rumor besar yang dikabarkan tidak pernah muncul. Banyak orang mengira tidak ada hal seperti itu. Dikatakan bahwa, Komandan Harimau, dapat memimpin semua kementerian di Jiangsu kecuali ada keadaan darurat. Pada saat kritis saat ini, dia bisa memasuki ibu kota provinsi dan langsung mengelolanya, tapi itu semua bohong.
Dia mungkin tidak bisa sepenuhnya campur tangan di Jiangsu, apalagi ibu kota provinsi. Selama ini, Tuan Guqi tidak menganggap serius karakter ini. Sudah beberapa bulan tidak ada kabar tentang Komandan Harimau Tampan ini, dan dia mengira itu hanya rumor. Dia telah mempelajarinya. Posisi itu sebenarnya adalah cek kosong. Seluruh ibu kota provinsi masih dikelola oleh grup Gu, jadi Gu Qiye tidak menganggapnya serius. Namun tiba-tiba, Komandan Harimau, yang dirumorkan ada tepat di depannya. Tidak bisakah kamu mengejutkan semua orang? Kamu adalah Komandan Harimau Tampan. Lin Xiu juga menatapnya dengan heran dan berkata, kamu tidak berbohong. Ketika dia berada di Jiangsu sebelumnya, Gu Chen juga mengatakan beberapa kali bahwa dia adalah Komandan Harimau Tampan, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Kenyataan ini sangat besar sehingga Lin Xiu tidak bisa bereaksi. Yah, sudah kubilang. Tapi Anda tidak percaya. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Lin Xiu juga memukulnya dengan tinjunya, siapa yang akan mempercayai hal seperti itu. Namun, reaksi Lan Wancheng sangat tenang, karena dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jika dia tidak dipaksa untuk tidak punya jalan keluar, Gu Chen tidak akan mau membeberkan identitasnya. Faktanya, dia tidak setampan harimau. Dia tidak peduli, tapi dia menggunakan gelar ini untuk menarik lebih banyak perhatian orang. Sekarang sayap Gu Chen belum penuh, dia harus menemukan cara untuk mematahkan sayapnya jika dia menjadi sasaran gadis konyol bahkan tidak tahu bahwa dia punya sayap untuknya. Betapa kejamnya kamu. Haha, Tuan Qi. Jika Anda ingin kehilangan uang sekarang, Anda harus menambah chip Anda. Gu Chen memandang Tuan Gu Qi sambil tersenyum dan mencibir. Kamu. Gu Qiye memelototinya dengan wajah dingin dan berkata sambil tersenyum, apakah hanya kalian? Ada lebih dari 300 ahli kekuatan eksternal dan internal di dekatku. Aku akan membunuhmu dalam beberapa menit dengan satu perintah. Tuan Qi, jangan lupa, apa kekuatan gigi naga. Meskipun kita tidak semua praktisi seni bela diri, kita semua ahli dalam 1 lawan 10. 30 gigi naga dapat memblokir lebih dari 100 dari Anda. Dia berkata dengan dingin. Beberapa titik merah berkumpul di tubuh Gu Qiye. Ini bukan lagi sinar laser, tapi senjata yang serius. Saat ini, beberapa ahli di sekitar Gu Qiye menerima panggilan satu demi satu. Banyak ahli seni bela diri di sekitarnya berasal dari Humen. Bahkan pria parubaya dengan wajah tegas di samping Gu Qiye menerima panggilan. Halo. Bawa kelompok rekanmu dan segera kembali. Dasar bajingan, apakah kamu berani macam-macam dengan siapapun? Apakah kamu tidak menginginkan nyawamu? Di ponsel orang lain, sebuah pesan teks muncul. Isinya sangat sederhana, kebanyakan adalah, segera kembali ke master. Jangan membuat kesalahan. Alasannya adalah mengandalkan pengaruh Gu Chen saja secara alami tidak cukup beberapa master. Meskipun kelima gurunya telah pensiun dari dunia selama beberapa dekade, bayangan mereka masih ada di mana-mana di dunia. Mengirimkan peringatan kepada sekte-sekte tersebut akan membuat mereka menangis jika tidak segera memanggil kembali murid-murid mereka. Saat ini, banyak sekte telah membentuk jalur pelatihan. Mereka mengkhususkan diri dalam mengembangkan bakat seni bela diri untuk beberapa keluarga. Orang yang berlatih bela diri masih sangat populer di masyarakat saat ini, namun orang yang tidak berlatih bela diri pasti tidak bisa membayangkan betapa sulitnya. Belum lagi menerobos kekuatan batin, bahkan tahap kekuatan luar pun bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Setelah menyelidiki sekte mana yang paling sering beraktivitas di kota Sichuan, kakek Jiang dapat mengetahuinya dalam hitungan menit. Dengan koneksi kakek Feng, dia cukup mengucapkan beberapa patah kata kepada pemimpin mereka. Mengatakan jika terus berlanjut, maka jangan salahkan dia karena mengunjungi sekte secara langsung. Tiba-tiba, banyak orang di kubu Gu Qiye mulai terombang-ambing antara kiri dan kanan, mereka ragu-ragu. Tuan Qi, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Ya. Ada yang harus saya lakukan juga. Semua tentara Wei Wu, ikuti saya. Terima perintah guru, tarik semua orang. Sekelompok besar orang di Wuyangyang, termasuk lusinan master di barisan depan, semuanya mundur. Hanya orang-orang kecil di samping yang tersisa. Meskipun masih ada 100 atau 200 orang, tanpa dukungan dari para master itu, orang-orang kecil di periode kekuatan eksternal ini hanyalah sekelompok gangster yang lebih kuat. Kamu. Gu Qiye terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. 26 pemegang saham grup Gu lainnya juga memiliki pemikiran lain saat ini. Semua master ini dikirim oleh berbagai sekolah. Bersama-sama, ada ratusan master seni bela diri yang dikirim hari ini. Ada 2 master di alam fana, dan salah satu dari mereka tidak tiba di tempat kejadian. Lagi pula, mengundang seseorang dengan level ini untuk keluar membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Belum lagi mengambil tindakan, bahkan mengambil langkah pun harus diperhitungkan. Layaknya seorang selebriti,
Anda perlu membayar biaya penampilan untuk keluar. Mengundang master dari alam fana akan menjadi pilihan yang tepat untuk Gu Chen. Dalam waktu singkat, seluruh penonton sedang terburu-buru. Komandan Harimau. Tolong beri instruksi. Pasukan Gigi Naga, ikuti perintah. Ikuti perintah. Sekarang selama Gu Chen memberi perintah, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk membunuh Gu Qiye. Tapi membunuh Gu Qiye adalah hal kecil, tapi bagaimana menghadapi keluarga Gu ketika saatnya tiba adalah hal besar. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Orang lain, keluar. Teriak Gu Chen dengan marah, menggetarkan hati semua orang di sekitarnya. Setelah bertarung sekian lama dan terluka parah, auranya tidak berubah. Sekarang Gu Chen memiliki setidaknya 10 atau 20 luka dari atas ke bawah. Dia telah ditampar 2 kali oleh lelaki tua itu sebelumnya, dan dia hampir muntah empedu. Tapi itu tidak mempengaruhi momentumnya sama sekali. Para pemegang saham yang mengikuti Gu Qiye semuanya menjatuhkan pisau mereka saat ini, dan tanpa sadar mereka semua mundur beberapa langkah. Keluar. Gu Chen meraung lagi. 7 atau 8 pemegang saham semuanya mundur 10 langkah. Tuan Qi, aku pergi dulu. Tidak banyak yang bisa kami lakukan di sini. Jangan khawatir, Tuan Qi, hari ini tahun depan, manajemen puncak grup kami akan pergi memberi penghormatan kepada Anda. Sudah waktunya, haruskah kita memilih seseorang untuk menjadi ketua baru? Bahkan jika Master Qi pergi, kelompok kita tidak bisa jatuh. Semua orang fokus pada Gu Chen lagi. Kelompok orang ini tidak hanya ingin menjauh dari Gu Qiye saat ini, tapi juga mulai menuangkan air dingin padanya. Saya kepala keluarga Chen, mohon Tuan Gu untuk mengambil alih situasi grup Gu secara keseluruhan. Saat dia mengatakan ini, pria parubaya itu berlutut dan memandang Gu Chen dengan hormat dengan tangan terkepal. Sebenarnya, sejujurnya, jika Gu Qiye benar-benar mati, keluarga Gu belum tentu berperang demi dia. Ini ada di dalam hatinya. Dia juga memahami bahwa Tuan Gu Qi secara nominal adalah anggota keluarga Gu, tetapi kenyataannya dia bahkan tidak dekat dengan mereka. Jika Tuan Gu Qi meninggal, seseorang secara alami akan mengambil alih grup Gu. Kebetulan Gu Chen juga memiliki nama keluarga Gu. Saat itu, dia membuat alasan dan mengatakan bahwa Gu Chen adalah keponakannya, sehingga dia bisa berhasil naik tahta. Sama seperti di dinasti Han, ada yang kecil negara di selatan, dan orang-orang di bawah membunuh raja, dan kemudian mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki raja. Kaisar mengira itu urusannya sendiri dan tidak ikut campur. Jadi, bahkan jika keluarga Gu bereaksi pada saat itu, mereka mungkin tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas grup Gu, selama mereka dapat memberikan uang setiap tahun. Ketika yang lain melihat kepala keluarga Chen berlutut, mereka semua berlutut dan mulai menyenangkannya untuk mendapatkan bantuan Gu Chen. Saya, keluarga Wang, dengan tulus meminta Komandan Harimau untuk mengambil alih tanggung jawab. Saya, keluarga Qian, dengan tulus meminta Komandan Harimau untuk mengambil alih tanggung jawab. Saya mohon Komandan Harimau untuk mengambil alih tanggung jawab. Tiba-tiba, terjadi pembelotan total. Grup Gu, yang sebelumnya tampak tidak bisa dihancurkan, sekarang seperti sepotong pasir lepas. Gu Qiye bodoh. Dia benar-benar bodoh. Negara yang telah dia bangun dengan susah payah selama 30 tahun bisa dijungkirbalikkan oleh bayi kecil dalam semalam. Grup Gu yang bernilai triliunan dolar akan berpindah tangan dalam sekejap. Apa yang ingin kamu lakukan? Jenggot Tuan Gu Qi mulai bergetar karena marah saat dia meraung. Apa artinya dikalahkan seperti gunung? Apa artinya memberontak terhadap kerabat? Apa artinya memikirkan surga dan memikirkan neraka? Mungkin suatu detik dia menjadi orang terkaya di ibu kota provinsi, dan detik berikutnya dia langsung dijadikan tahanan atas perintah Gu Chen. Bahkan Lan Wancheng dan Lin Xiyu pun tercengang. Sebelumnya mereka masih putus asa, tetapi sekarang situasinya telah berubah drastis. Banteng. Saudara Chen adalah saudara Chen. Jika kita memenangkan grup Gu, kita akan memiliki batu loncatan yang bagus untuk pergi ke Yanjing di masa depan. Selama Komandan Harimau mengangguk pada saat ini, kami bersedia untuk secara pribadi menjatuhkan Gu Wenlai, nama asli Gu Qiye. Seorang pria berkacamata berkata dengan sungguh-sungguh dengan tangan terkepal. Beberapa orang lainnya juga mengepalkan tangan mereka dan memandang Gu Chen dengan hormat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua menerimanya secara default. Sekarang Gu Qiye tidak memiliki tentara di sekitarnya dan menjadi lemah. Dia bisa digantikan dalam 1 menit. Tapi Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum dingin, aku masih meremehkan grup Gu. Hah! Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya dengan kaget. Brengsek. Dengan total gabungan 26 pemegang saham, nilai pasar grup Gu sekarang melebihi 1 triliun. Tidak ada yang tahu berapa nilainya, tapi tidak masalah untuk memperoleh aset 1 triliun. Bagaimanapun, grup Gu mengendalikan perekonomian setiap kota setingkat prefektur di seluruh ibu kota provinsi, dan pengaruhnya terlalu besar.
Bersambung.